Hei, Kakak lagi ngapain sih, Kak? ini loh, kakak lagi ngasih pupuk biar tanaman kita jadi makin subur. Wah, pupuk bermanfaat banget ya, Kak. Iya, pastinya. Kan kalau pupuk yang dari kotoran hewan itu, kalau diolah bisa jadi energi alternatif loh. Masa sih, Kak? Kok bisa? Nanti jadi bahan bakar gitu? Iya, bisa banget Rio. Karena nanti kalau diolah lagi, dia bisa menjadi energi biomasa dalam bentuk biogas. Wah, jadi kotoran hewan itu bisa diolah lagi ya menjadi gas ya, Kak? Yeps, betul banget. Nah, teman-teman, apakah di dekat rumah kamu ada peternakan? Binatang apa saja yang dipelihara di peternakan itu? Wah, kalau ada, kalian bisa memanfaatkannya tuh. Kotoran hewan bisa menjadi biogas, teman-teman. Ilmu itu memang luar biasa. Rio, Kakak, kamu masih pingin tahu nggak tentang energi biogas? masih dong, Kak. Pas banget, lihat deh. Kakak punya teks berita tentang pengolahan energi biogas. Tuh, mau baca bareng nggak? Mau, Kak? Oke deh, kita baca bareng ya. Oke, Kak. Tapi sebelum itu, kita baiknya berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan kita semua juga bisa diberikan kesehatan. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Amin. Ya udah, langsung aja yuk kita baca beritanya. Yuk. Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam melimpah. Kekayaan alam tersebut membuat masyarakat Indonesia banyak menggunakan energi tidak terbarukan. Energi itu berasal dari bahan bakar fosil, yaitu minyak dan gas bumi. Namun saat ini, sebagian masyarakat sudah mulai memanfaatkan energi alternatif yang merupakan pengolahan energi biomasa dalam bentuk biogas. Biogas merupakan gas metana yang dihasilkan dari proses fermentasi atau pembusukan bahan organik, misalnya kotoran manusia atau hewan, serta limbah lain yang berasal dari makhluk hidup. Fermentasi tersebut mengubah bahan organik menjadi bahan lain yang mengandung gas metana dan karbon dioksida. Biogas digunakan oleh masyarakat sebagai sumber energi untuk keperluan sehari-hari. Beberapa desa di Indonesia sudah menggunakan energi biogas untuk keperluan sehari-hari. Berikut beberapa di antaranya. 1. Desa Penyabangan Bali. Sejak tahun 2011, warga desa Penyabangan sudah menggunakan biogas yang diperoleh dari pengolahan hewan ternak. Sebelum menggunakan biogas untuk memasak, mereka terbiasa menggunakan kayu bakar. 2. Desa Mendowo, Kediri. Desa ini terletak di kaki Gunung Anjas Moro yang sebagian besar warganya beternak sapi perah. Mereka memanfaatkan limbah kotoran ternak untuk diolah menjadi biogas. Selain dapat menghasilkan biogas sebagai sumber energi, mereka pun bisa mengurangi pencemaran air sungai di lingkungan. 3. Desa Argosari, Malang. Warga desa Argosari telah menggunakan biogas untuk memasak sehari-hari. Sebelumnya mereka menggunakan kayu bakar. Warga pun menanami kembali hutan desa yang dulu sering ditebangi. Tindakan itu membuat mereka memiliki persediaan air yang cukup untuk keperluan sehari-hari. 4. Pasuruan. Terdapat 4 desa di Pasuruan yang sudah menggunakan biogas, yaitu Desa Gunung Sari, Desa Ngempiring, Desa Comoro, dan Desa Kumbo.
Hampir semua warga dari keempat desa tersebut sudah menggunakan biogas untuk memasak sehari-hari. Mereka tidak lagi menggunakan kayu bakar atau gas LPG. Nah, gitu ceritanya, Dek. Sekarang menurut kamu gimana? Apa yang kamu tangkap dari cerita tadi? Wah, aku jadi ngerti, Kak, proses terbentuknya biogas. Apa coba? Jelasin sedikit. Biogas merupakan gas metana yang dihasilkan dari proses fermentasi. Pinter banget sih Ria sekarang. Hebat. Nah, terus kamu inget nggak, Dek? Tadi energi alternatif apa saja yang digunakan oleh warga di setiap desa? Oh, inget dong, Kak. Pak. Mereka menggunakan biogas, Kak. Biogasnya berasal dari kotoran hewan ternak. Yap, betul banget. Nah, terus menurut kamu nih ya, gimana sih keadaan di desa Penyambangan dan juga Argosari setelah menggunakan energi alternatif biogas? Sekarang warga di sana sudah tidak menggunakan kayu bakar lagi deh. Mereka menggunakan biogas untuk memasak sehari-hari. Tepat sekali, berarti kamu benar-benar menyimak ya tadi beritanya. Iya dong, Kak. Jadi karena itu juga mereka bisa sangat menghemat energi. Pepohonan juga nggak perlu lagi tuh ditebang-tebangin. Iya, Kak. Dengan menanami kembali hutan yang dulunya sering ditebang, mereka jadi punya persediaan air yang cukup untuk keperluan sehari-hari. Keren banget ya, Kak. Keren banget memang. Nah, energi alternatif itu sangat besar manfaatnya dan juga ramah lingkungan. Wah, kalau begitu nanti aku mau minta ibu supaya beralih menggunakan biogas. Ide bagus tuh, Dek. Wah, iya. Teman-teman, Kak Zara sekarang akan ajak kalian menyunting kalimat pada teks prosedur menggunakan kata penghubung yang tepat. Coba teman-teman perhatikan teks ini. Ada beberapa kata-kata yang dicetak merah, yaitu sebelumnya, selanjutnya, kemudian, sesudah itu, setelah, dan terakhir. Kata-kata tersebut merupakan kata hubung yang berguna untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya. Dengan demikian, kita akan mendapatkan satu bacaan utuh tentang proses pembuatan biogas. Sekarang, yuk kita sama-sama berlatih menyunting kalimat-kalimat di dalam bacaan berikut ini. Memasak telur mata sapi. 1. Siapkan bahan dan alat, yaitu telur, garam, wajan, sendok, piring, dan mangkuk kocok. 2. Nyalakan kompor dengan api sedang. 3. Letakkan wajan di atas kompor. 4. Tuangkan minyak goreng secukupnya ke dalam wajan. 5. Tunggu minyak panas. 6. Pecahkan telur dan tuangkan isinya ke wajan. 7. Angkat telur matang, sajikan di atas piring, telur mata sapi siap dihidangkan. Untuk menjadi satu bacaan yang utuh tentang proses memasak telur mata sapi, kita akan menghubungkan kalimat-kalimat dalam teks prosedur ini dengan menggunakan kata penghubung. Sebelumnya, selanjutnya, kemudian, sesudah itu, setelah, dan terakhir. Pertama-tama, kita perhatikan kalimat pertama. Kita dapat menyuntingnya dengan menambahkan kata hubung sebelumnya di awal kalimat. Sehingga kalimatnya menjadi sebelumnya, siapkan bahan dan alat, yaitu telur, garam, wajan, sendok, piring, dan mangkuk kocok. Kemudian, kalimat kedua dan ketiga sama-sama membahas tentang kompor. Jadi, dapat kita sunting menggunakan kata penghubung setelah itu dan untuk menggabungkannya menggunakan kemudian. Kalimatnya menjadi, setelah itu, nyalakan kompor dengan api sedang, kemudian letakkan wajan di atasnya. Kalimat keempat merupakan langkah selanjutnya dalam membuat telur mata sapi. Maka dapat langsung kita sunting menjadi selanjutnya
tuangkan minyak goreng secukupnya ke dalam wajan. Pada kalimat kelima dan keenam, prosedurnya menunggu sampai panas sebelum memecahkan dan memasukkan telur ke wajan. Jadi dapat kita sunting dengan menggabungkan menggunakan kata hubung sesudah. Sehingga kalimatnya menjadi, sesudah minyak panas, pecahkan telur dan masukkan isinya ke wajan. Kalimat ketujuh merupakan prosedur terakhir, sehingga dapat disunting menjadi, terakhir, angkat telur matang, sajikan di atas piring, telur mata sapi siap dihidangkan. Nah, sekarang coba perhatikan perbedaan antara kalimat sebelum disunting dengan kalimat setelah disunting menggunakan kata penghubung. Kalian sudah paham kan cara menyunting teks prosedur? Iya, kalian cukup memasukkan kata-kata penghubung yang digunakan pada teks prosedur dengan tepat. Kata penghubungnya yaitu kata sebelumnya, selanjutnya, kemudian, sesudah itu, setelah, dan terakhir. Jika belum paham, kalian bisa bertanya pada gurumu atau walimu di rumah ya. Kak, aku ada tugas lagi nih. Membuat diagram alir, tapi aku bingung, Kak. Bingungnya kenapa? Aku bikin diagram alir tentang apa ya, Kak? Apa ya enaknya? Oh, tadi kan kamu udah baca teks ya? Tentang pemakaian biogas di beberapa desa di Indonesia. Oh, iya. Terus, tapi apa hubungannya? Ya, kamu bisa bikin materi dari situ. Tentang itu aja. Oh, iya ya. Tapi gimana caranya? Nah, kalau gitu kakak akan kasih contohnya dulu ya. Oke, Kak. Nah, lihat nih, kamu bisa membuat diagram alir tentang pembuatan biogas seperti ini. Wah, kalau begini aku bisa Kak kerjakan sendiri. Yuk teman-teman, kita buat diagramnya. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Nah, buat teman-teman di rumah, kalian juga bisa kreasikan ya untuk diagram kalian. Mungkin mau diberi warna atau diberi tambahan gambar juga bisa loh. Setelah selesai membuat nanti, kalian coba diskusikan dengan anggota keluarga kalian di rumah ya. Selamat mengerjakan. Hai teman-teman, yuk kita buka buku latihan kita. Kakak akan memberikan soal latihan untuk kalian. Perhatikan gambar panel surya berikut ini ya. Bandingkan luas permukaan kedua gambar berikut dengan menggunakan tanda kurang dari, sama dengan, atau lebih dari. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah dengan cara menghitung jumlah petak yang ada di dalam satu panel. Coba kalian hitung jumlah petak di panel C. Jumlah petak yang ada di panel C berjumlah 25 petak. Kemudian, yuk hitung jumlah petak di panel 3. Jumlah petak yang ada di panel 3 adalah 16 petak. Sehingga panel C lebih dari panel 3. Lingkari ya tanda lebih darinya.
seperti ini. Selanjutnya, yuk kita bandingkan keliling permukaan kedua gambar ini dengan menggunakan tanda kurang dari, sama dengan, dan lebih dari. Mulai dari gambar pertama ya. Jika kita ingin menghitung keliling, hitunglah masing-masing sisinya. Di sini masing-masing sisinya ada 5 petak. Maka keliling sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20 petak. Untuk gambar panel surya kedua terdapat 4 petak di masing-masing sisinya. Maka kelilingnya menjadi 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 16. Hasil yang kita dapat ini, keliling permukaan C adalah 20 petak, sedangkan keliling permukaan 3 adalah 16 petak. Maka, keliling permukaan panel surya C lebih dari panel surya 3. Nah, kalian ingin tahu bagaimana cara menghitungnya lebih jelas? Simak baik-baik penjelasan Kak Zara berikut ini ya. Teman-teman, perhatikan gambar panel surya di samping. Panel ini berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 9 petak dan lebar 4 petak. Panel ini bisa kamu susun menjadi bentuk persegi dengan jumlah petak tetap sama. Kamu bisa mengubah posisi petak-petak tersebut sehingga terbentuk persegi. Bagaimana ya caranya? Persegi yang terbentuk memiliki panjang sisi sebanyak 6 petak. Luas daerah persegi panjang pun tidak berubah. Artinya, luas daerah persegi panjang dengan ukuran panjang 9 petak dan lebar 4 petak tetap sama dengan luas persegi dengan panjang sisi 6 petak. Pada dasarnya, persegi merupakan persegi panjang yang panjang semua sisinya sama. Oleh karena itu, kamu bisa mencari rumus luas daerah dan keliling persegi dengan memanfaatkan luas daerah dan keliling persegi panjang. Apa kamu setuju? Berdasarkan uraian tersebut, yuk kita lengkapi rumus berikut ini. Luas daerah persegi sama dengan luas daerah persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar yang sama. Yaitu apa, ayo Rio? Panjang kali lebar, Kak. Yap, betul sekali. Misalkan S adalah panjang dari sisi persegi, maka diperoleh luas daerah persegi sama dengan sisi kali sisi atau S kuadrat. Kemudian, keliling persegi sama dengan 2P ditambah 2L sama dengan dalam kurung 2 kali sisi ditambah 2 kali sisi. Bisa disingkat menjadi 4 kali sisi. Jadi, rumus luas daerah dan keliling persegi secara berturut-turut adalah luas sama dengan S pangkat 2 atau S kuadrat. Dan keliling sama dengan 4 kali sisi. Yuk kita catat rumusnya di buku catatan kita. Dengan rumus ini, sekarang kita bisa menentukan luas dan keliling dengan lebih mudah. Sekarang kita kerjakan soal berikut bersama-sama yuk. Perhatikan kedua gambar panel surya ini. Kita akan menggunakan rumus keliling persegi dan persegi panjang. Dibuka lagi ya buku catatannya. Panel surya A memiliki luas 20 meter persegi dan panel surya B memiliki luas 25 meter persegi. Panel surya manakah yang kelilingnya lebih kecil dari 20 meter? Rio akan memandu kalian untuk menjawabnya ya. Oke, Kak. Teman-teman, pertama-tama kita harus hitung keliling panel surya A dulu. Panel surya A berbentuk persegi panjang dengan panjang 5 meter dan lebarnya adalah 4 meter. Maka
rumus keliling panel surya A sama dengan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar sama dengan 2 dikali 5 ditambah 2 dikali 4 sama dengan 10 ditambah 8 sehingga kita mendapatkan hasil 18 meter. Selanjutnya, panel surya B berbentuk persegi. Setiap sisinya 5 meter. Sehingga untuk menghitung keliling panel surya B, kita menggunakan rumus 4 kali sisi. Sama dengan 4 dikali 5 sama dengan 20 meter. Panel surya A memiliki keliling 18 meter. Panel surya B memiliki keliling 20 meter. Manakah yang kelilingnya lebih kecil dari 20 meter? Betul sekali. Jawabannya adalah panel surya A. Wah, kalian hebat teman-teman. Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul-judul buku atau teks bacaan yang sudah kita baca hari ini. Seperti hari ini, aku sudah membaca teks berita berjudul Pengolahan Energi Biogas, Hubungan Persegi Panjang dan Persegi. Jangan sampai lupa ya mencatat judulnya. Teman-teman, ini yang sudah kita pelajari hari ini. Udah selesai? Dah? Nah, teman-teman di rumah, selesai sudah perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa ya untuk mengulang materi kalian yang sulit agar bisa semakin mengerti. Betul Kak, agar kita semakin pintar. Kalau begitu, kami pamit undur diri dulu ya. Sampai ketemu besok. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.